Bab 2650. Ledakan langit. Harus dikatakan bahwa ekspresi orang itu sangat jelek. Dia datang kemari jauh-jauh dan mendapatkan jawaban seperti ini. Pria itu agak enggan, dia melirik warrior yang, lalu berkata, "Yang mulia benar-benar dari tanah eskatologi." Warrior yang berkata dengan dingin, "Omong kosong." Saat dia mengatakan itu, dia melirik orang itu, kemudian berkata, "Orang sepertimu sama sekali tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan tanah eskatologi kami. Cepat pergi atau kamu akan kehilangan kepalamu." Pria itu mengerutkan kening, merasa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di kepala pria itu, "Kak Bob Wan, orang ini adalah musuh tanah eskatologi, bernama warrior yang, mohon pergi sebentar dan tunggu setelah orang ini dihabisi oleh kami, barulah Kak Boba datang kembali." Mendengar ini, ekspresi pria bernama Bob Wan itu tiba-tiba menjadi normal. Bob Wan melirik warrior yang, "Kamu adalah warrior yang..." Warrior yang mengangkat bahu, sepertinya tanah eskatologi telah memberitahu orang ini. Warrior yang pun langsung berterus terang, dia melambaikan pedangnya, "Cepat pergi sekarang sebelum aku berubah pikiran." Sudut mulut Bob Wan terangkat sedikit, "Aku sudah lama mendengar bahwa warrior yang dari dinasti Eternity adalah jenius nomor 1 di dunia saat ini. Aku ingin melihatnya secara langsung." Setelah mengatakan itu, dia melirik ke gerbang teleportasi di tanah eskatologi. "Kak Pondok Dewa, kepala orang ini adalah hadiahku untukmu." Pada saat ini, suara kicau pedang terdengar tiba-tiba. Warrior yang menyerang dengan pedangnya dan sebuah sinar cahaya pedang melintas di lapangan. Pupil Bob Wan tiba-tiba menyusut, reaksinya sangat cepat dan di depannya, perisai emas tebal muncul. Setelah setengah napas, warrior yang sudah berada di belakang Wan Qian dan perisai emas di depan Boba Wan tiba-tiba retak dan segera setetes darah muncul di antara alis Bob Wan. Di belakang Bob Wan, warrior yang menyimpan pedangnya. Tubuh Bob Wan langsung terbelah. Warrior yang menoleh dan melirik ke arah yang mengarah ke formasi pengirim, sudut mulutnya sedikit terangkat, "Hebat tidak?" Dalam formasi pengirim, sebuah suara keluar, "Lumayan." Warrior yang tersenyum, "Tolong ajari aku." Pada saat ini, seorang pria keluar dari formasi pengirim. Itu adalah Samu yang menggunakan pedang. Samu memegang gagang pisau di tangan kirinya dan berjalan perlahan menuju warrior yang. Ketika dia berada sekitar 10 kaki di depan warrior yang, tiba-tiba, dia mencabut pisau dengan tangan kanannya. Satu tebasan. Gumpalan aura pedang melintas di lapangan. Tipis seperti rambut, secepat kilat. Pada saat ini, warrior yang membuat lompatan vertikal dan di udara, warrior yang menebas dengan pedang di kedua tangan. Suara robekan terdengar dan aura pedang itu langsung ditebas oleh pedang warrior yang. Pada saat ini, pedang Samu di kejauhan melesat satu tebasan lagi. Di lapangan, tiba-tiba terdengar suara tertusuk yang tajam dan gumpalan aura pedang lain melintas di lapangan. Kali ini, gumpalan aura pedang ini lebih cepat dan lebih kuat dari sebelumnya. Di udara, warrior yang menunjukkan senyuman kejam, dia memasukkan pedang ke dalam sarungnya dan dalam sekejap, dia mencabut pedangnya lalu menebas. Ilmu menebas langit menarik pedang. Masih ilmu menebas langit menarik pedang yang sama, tapi orangnya sudah bukan yang dulu lagi. Bukan hanya itu, pedang dan sarungnya juga sudah bukan yang dulu lagi. Sebuah tebasan pedang jatuh. Warrior yang tiba-tiba terlempar ke belakang 100 kaki. Di kejauhan, Samu bahkan tidak mundur selangkah, melainkan terus bergerak maju. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu tersenyum, seperti yang diharapkan dari orang pertama dalam ilmu pisau.
Luar biasa. Samu tiba-tiba berhenti dan menggelengkan kepalanya sedikit. Di era Denskiki, ilmu pisauku memang yang pertama, tapi sebelumnya tidak. Warrior yang sedikit mengernyit, era sebelumnya. Samu berjalan perlahan menuju warrior yang, era takdir langit ada era jalan surga. Ketika uara itu jatuh, pisau Samu dikerahkan lagi. Di antara langit dan bumi, sesuatu telah terkoyak. Pupil warrior yang tiba-tiba mengecil dan di depannya, ruang benar-benar terbelah. Aura pedang ini beberapa kali lebih kuat dari yang sebelumnya. Dalam aura pedang ini, dia melihat kekuatan murni, kekuatan yang tak tertandingi, seolah-olah bisa menghancurkan segalanya. Mata warrior yang perlahan tertutup, dia tidak memilih untuk menghindar dan juga tidak bisa menghindar, karena pisau itu langsung menguncinya. Dalam sekejap, pedang warrior yang keluar, membuat domain dengan pedang. Pedangnya saat ini sebenarnya agak monoton, bahasa kasarnya adalah monoton, tapi sebenarnya adalah sederhana. Dalam menghadapi beberapa master yang kuat, beberapa keterampilan pedang yang indah tidak berguna sama sekali. Yang paling sederhana dan paling tepat adalah yang paling efektif. Begitu pedang itu menusuk, suara pedang tiba-tiba terdengar di dunia ini. Ruang di sekitar warrior yang tiba-tiba bergetar dan warrior yang sendiri mundur terus-menerus. Pada teriakan pedangnya, ada aura pedang dan pada saat ini, aura pedang itu perlahan menghilang. Tetapi meskipun demikian, kekuatan di dalamnya masih terus membuat warrior yang mundur ke belakang terus-menerus. Setelah mundur 100 kaki penuh, warrior yang berhenti dan pada saat ini, aura pedang di ujung pedang warrior yang juga menghilang. Di kejauhan, Samu terus berjalan perlahan menuju warrior yang, seperti yang diharapkan dari pedang Slater Langit, bahkan aura pedangku tidak bisa menghancurkannya sedikit pun. Warrior yang menatap pedang di tangannya, memang benar jika bukan karena pedang ini, dia mungkin tidak akan bisa menghalangi aura pedang barusan. Ketergantungan pada benda luar. Bukan. Warrior yang merasa bodoh bila tidak bergantung pada benda asing saat ini. Era apa orang-orang di depannya ini? Sudah berapa tahun mereka berlatih? Lalu bagaimana dengan dirinya? Bahkan jika dia menambahkan waktu yang dia habiskan untuk berkultivasi di pagoda, itu juga tidak bisa menandingi milik pihak lawan. Jadi pada saat ini, jika tidak menggunakan benda asing, itu benar-benar bodoh. Pada saat ini, Samu tiba-tiba menghilang di tempatnya. Di ruang di mana Samu awalnya berdiri dan di depan warrior yang celah gelap muncul dengan tenang. Pada saat ini, warrior yang merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Karena dia melihat Samu mencabut pisaunya. Pada saat ini, Samu benar-benar mencabut pisaunya sepenuhnya. Warrior yang tidak berani lengah, mengeluarkan pedang Slater Langit. Tidak hanya itu, pedang reanimation juga ia keluarkan. Kali ini, wajah warrior yang penuh dengan permusuhan dan dia menyatukan kedua pedang. Ketika dia keluar dari dunia Ming, wanita bergaun hitam itu sudah memberitahunya cara menyatukan pedang, tetapi dia juga memperingatkannya untuk tidak menggunakannya sembarangan, karena sulit untuk mengontrol kekuatan pedang ganda. Tetapi pada saat ini, dia mau tidak mau harus menggunakannya. Pedang disatukan. Seruan pedang bergema di langit. Cahaya pedang yang menyilaukan memancar di lapangan. Ruang di sekitar seluruh dunia eskatologi mulai retak inci demi inci. Pada saat yang sama, dua bayangan terbang keluar, itu adalah warrior yang dan Samu. Samu mundur ke depan formasi pengiring dan warrior yang di kejauhan telah mundur ke tepi langit. Samu tidak menembak karena warrior yang telah menghilang. Di depan formasi pengiring, Samu melihat tangan kanannya. Pada saat ini, tangan kanannya benar-benar retak.
Pedang barusan hampir menghancurkan seluruh lengannya. Setelah hening sejenak, dia melihat ke atas dan melihat ke kejauhan, di mana warrior yang telah menghilang. Mengejarnya tidak. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di lapangan. Samu menggelengkan kepalanya, tidak bisa membunuhnya. Saat dia mengatakan itu, dia melirik ke langit yang jauh, di mana ruang itu sedikit bergetar dan cibiran terdengar. Samu terdiam sejenak, lalu berbalik dan memasuki tanah eskatologi. Dalam kehampaan yang tak berujung, warrior yang memasuki pagoda Hongmeng untuk menyembuhkan dirinya. Meskipun dia berhasil memblokir serangan tadi, tapi harga yang perlu dibayar cukup tinggi. Sangat besar. Kekuatan gabungan dari kedua pedang itu masih sedikit sulit untuk dia kendalikan dan kekuatan serangan terakhir Samu di luar dugaannya. Dia belum bisa menandingi Samu. Warrior yang sangat menyadari hal ini. Jika bukan karena baju besi itu, dia mungkin sudah mati pada saat ini. Baju besi. Baru saja, baju besinya telah menahan sebagian besar kekuatan pedangnya dan juga menahan sebagian besar kekuatan Samu. Namun, juga ada yang dia dapatkan. Dalam pertempuran dengan Samu barusan, keuntungannya tidak kecil. Dalam pertempuran dengan master yang begitu kuat, dia dapat menemukan kekurangannya sendiri. Selama dia dapat menemukan kekurangannya sendiri, dia dapat meningkatkannya. Tentu saja, sekarang tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan lukanya. 2 jam kemudian, cedera warrior yang sudah berhasil disembuhkan. Pada saat ini, Shiro muncul di depan warrior yang. Shiro menatap warrior yang dengan senyum di wajahnya, 2 cakar kecilnya tersembunyi di belakangnya. Warrior yang mencubit wajah kecil Shiro dan berkata sambil tersenyum, "Katakan padaku, apakah ada sesuatu yang bagus?" Shiro menganggukkan kepalanya dan segera cakarnya bergerak, lalu sebuah labu muncul di depan warrior yang. Pedang labu. Warrior yang melirik pedang labu dan tercengang. Pedang labu masih pedang labu yang dulu, tapi sekarang pedang labu bukan lagi senjata ajaib, melainkan senjata ajaib super. Dia merasakan sentuhan kekuatan yang luar biasa di pedang labu. Shiro menyeringai, lalu menyodorkan pedang labu ke depan warrior yang. Warrior yang memandang Shiro, "Apakah kamu yang membuatnya?" Shiro mengangguk. Pada saat ini, Lukman muncul di samping warrior yang. Dia melirik Shiro, lalu tersenyum. Dia telah bekerja keras untuk meningkatkan pedang labu baru-baru ini. Elf pedang labu ini telah ditingkatkan oleh dia hingga ke batas maksimalnya. Warrior yang memandang Shiro yang tersenyum dan hatinya terasa hangat. Dia dengan lembut mengusap kepala kecil Shiro, lalu berkata, "Terima kasih, bocah kecil." Senjata ajaib sudah tidak lagi berpengaruh banyak padanya. Dapat dikatakan bahwa sekarang ini hanya senjata ajaib super yang bisa digunakan oleh dia. Peningkatan pedang labu menjadi senjata ajaib super mengartikan dia bisa menggunakan pedang terbang lagi. Pada saat ini, Shiro tiba-tiba meraih tangan warrior yang dan berlari ke sisi lain. Di tempat, Lukman sedikit mengernyit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Langkah warrior yang semakin cepat dan musuh-musuhnya semakin kuat. Senjata ajaib dan senjata ajaib super yang dulunya dia gunakan, sudah banyak yang tidak mampu mengejar langkah kakinya. Termasuk dia. Meskipun dia belum ketinggalan, tapi dia tahu itu tidak lama lagi. Di sisi lain, Shiro membawa warrior yang ke pegunungan dan di hutan pegunungan, satu demi satu teriakan marah terus terdengar. Itu suara Yana. Setiap teriakan marah, berhasil membuat seluruh pegunungan bergetar hebat. Segera, warrior yang melihat Yana. Di kejauhan, Yana setengah jongkok, kaki kanannya menempel dengan tanah dan kaki lainnya menghadap ke langit.
Setelah hening sejenak, Yana tiba-tiba berkata dengan marah, bentuk pertama dari 6 bentuk tombak Zantian, ledakan langit. Begitu suara itu jatuh, Yana meraih kaki kanannya dengan kuat. Dalam sekejap, seluruh pegunungan bergetar, kemudian warrior yang dan Shiro yang tercengang, karena seluruh pegunungan terangkat oleh Yana. Seluruh pegunungan. Warrior yang jelas merasakan gunungnya bergerak naik. Sialan. Warrior yang memandang Yana di kejauhan dengan tidak percaya. Shiro juga terbelalak, tapi matanya penuh dengan kegembiraan. Bersambung.